Saya Burhan, pengurus harian di Pulau Kemarau. Kalau saya dari orang tua saya yang salah satu yang ikut merintis waktu pembukaan pertama. Orang tua masuk sini tahun 1947. Jadi 1957 mereka perkumpulan atau yayasan, dirikan kumpulan yayasan, kumpulan dana waktu itu sampai 1957 sampai 1960 mereka pugar permanenkan dua tempat ini. Jadi waktu pugar pertama ini dua tempat ini biayanya itu waktu itu 700.000 dikerjakan selama 2 tahun. 700. Ya, jadi 2010 sudah banyak bocor, akhirnya pugar lagi, kita hanya atapnya aja dengan lantai. Dinding masih tetap biasa, itu biaya ongkos tukangnya aja sudah 450 juta. Nah, kerja selama 1 tahun. Jadi selesai 2011. Jadi orang tua saya waktu selesai tahun 1962 ditunjuklah sebagai juru kuncinya atau kuncian untuk dijaga pulau ini. Nah, waktu itu masih dia berdayung dari sini ke Ampera, pulang balik tiap hari. Jadi kalau dia pulang malam itu paling cepat jam 8 jam 9 baru sampai. Pagi-pagi kita sudah ada dayung. Dulu nggak ada mesin kan, jadi dayung semua. Nah, sampai 1969 dia nggak tahan lagi, akhirnya boyonglah keluarganya ke sini. Maksud saya waktu itu saya kelahiran 67. Jadi 69 sampai tahun 89 saya keluar merantau sampai ke Papua. Pertama masuk ke Pekanbaru, Perawang, sudah itu ke Kalimantan, dapat istri orang Kalimantan, Kalteng. Jadi sampai sekarang tahun 2009 saya kembali lagi. Waktu itu saya kerja di Kaltim, Tarakan. Nah, dipanggil orang tua saya sakit-sakit dipanggil pulang, suruh lanjutin dulu. Jadi saya pulang pas 1 tahun orang tua meninggal. Nah, sampai sekarang lah saya lanjutin. Oke, saya akan ceritakan sedikit legenda asal-usul adanya Pulau Kemarau ini. Nah, ini kalau menurut saya berdasarkan petunjuk-petunjuknya, bukan merekayasa. Jadi kalau saya ngobrol ini ada yang damping, dia sambil mengarahkan. Jadi ini diperkirakan sekitar abad 13-an, pangeran dari daratan Tiongkok yang bernama Tan Bun An. Jadi beliau berdagang keliling sampailah di seputaran Sungai Musi ini. Jadi mereka berdagangnya di atas perahu layar. Nah, jadi waktu dia berdagang di seputaran Sungai Musi ini, dia ketemulah seorang putri yang bernama Siti Fatimah. Yang keduanya saking sering jumpa, akhirnya saling jatuh cinta. Ya namanya juga pangeran ini kan dagangan kan bakal habis. Suatu dagang habis, dia mau kembali lagi ke daratan Tiongkok untuk ngambil dagangannya kembali. Halo, Teren? Ya, ya. Kembali lagi ke daratan Tiongkok, dia minta izin bawa putri itu jumpa kedua orang tuanya sana. Karena dulu kan belum ada transportasi udara, jadi pakai perahu layar itu perjalanannya PP diperkirakan kurang lebih 6 kali purnama, berarti 6 bulanan. Ya, karena dia tanpa mesin pakai layar semua, jadi dia berdasar arah anginnya kemana diikutin terus. Jadi mereka berlayar sekian lama sampailah di daratan Tiongkok. Nah di sana mereka mengadakan acara sekitar 1 purnamaan. Sudah selesai acara sana, si pangeran dan putri beserta rombongan mau kembali lagi ke bumi Sriwijaya. Nah dia diberilah bekal hadiah berupa emas berlian dari kedua orang tuanya. Karena dulu kan banyak perompak laut, jadi hadiah-hadiah tersebut oleh orang tuanya masuklah ke dalam guci-guci. Jadi untuk melabui para perompak laut oleh orang tuanya dalam guci di atasnya ditutupnya pakai sayur asin, jam chai. Jadi sudah selesai pengapakannya, orang tuanya suruhlah ajudannya atau prajuritnya satu persatu turunkan ke kapal. Nah sedangkan si pangeran dan putri beserta rombongan itu mereka duluan sampai kapal. Jadi di guci itu nyusul satu persatu sampai selesai. Sudah selesai oleh pangeran langsung lepas tali, langsung berlayar. Jadi oleh kedua orang tuanya belum sempat pesan sama anaknya isi gucinya apa. Kalau sekarang enak pencet detik ini sampai. Jadi mereka langsung berlayar. Cara singkat sampailah kembali di seputaran Sungai Musi. Sebelum dia bersandar, si pangeran penasaran, apalah ada orang tua saya kasih sebaik kunci itu. Dibuka saya dilihat hanya serasi. Dia tidak yakin, akhirnya buka sampai terakhir semua sama. Nah kalau jumlah kunci ada 3 versi, ada bilang 7, ada bilang 9. Kalau petunjuknya ini 18 kunci. Nah, jadi dia pikirnya orang tua kasih dia bekal sehari untuk dia makan. Karena
dia sedangkan dia bawa bekal kan banyak. Ya. Sedangkan kalau sayur asin sudah terbuka itu harus dimakan. Jadi merasa tidak mampu untuk makannya, takut keburu busuk, Dibagi-bagi. satu persatu dia buang ke sungai. Buang. Nah, yang terakhir itulah. Entah memang yang puasa mau buktikan bahwa orang tuanya kasih dia harta, atau memang dia kecapean, sewaktu dia lempar, kena kaki kapal, pecah. Baru dia lihat, wah ini si masih berlian semua, tapi semua cemplung ke sungai. Langsung refleks, langsung dia terjun, mungkin juga mau ngambil kembali atau gimana, ditunggulah sekian lama oleh putri itu nggak muncul-muncul si pangeran itu. Akhirnya si putri menyusul terjun. Nah sewaktu putri terjun diikutilah yang satu dan penggal satu karena menolongi si putri itu. Akhirnya keempatnya semua tenggelam, tidak ada yang selamat. Nah untuk mengingat dia bahwa dia pernah jatuh, dia tumbuhlah 3 gundukan tanah sebagai petilasannya ini. 3 apa? Ya, 3 Gundukan tanah. Jadi yang tengah ini dia simbolkan 2 jadi 1, sebelah kiri ini dayangnya, sebelah kanan ini pengawalnya. Nah sekarang kenapa bisa dinamakan Pulau Kemarau? Mungkin jadi Google internet bahwa pulau ini tidak pernah hujan, tidak pernah banjir. Model sekarang ini ya musim kemarau. Coba bulan November, Desember, Januari, Februari air meluapnya tinggi, curah hujan kuat sampai dulu pagoda itu rutin itu banjir selutut kaki itu. Nah sejak tahun 2022 oleh pengurus ini diangkat kombloknya, yang dicat merah itu diangkat. Dia habis biaya kurang lebih hampir 500 juta dengan pagar-pagar itu. Diangkat di setengah meter, nah baru dia tidak tergenang. Kalau enggak tiap tahun tergenang itu. Jadi dia lihat, wah ini tidak cocok, harus bongkar, dinaiki. Jadi kenapa bisa dinamakan Pulau Kemarau? Dia setinggi-tinggi air Sungai Musi, hanya seputaran sini yang tidak pernah tergenang air. Kalau di luar banjir rendah. Yang mana yang itu rendah-rendah itu dia masuk dari paret, tergenang air. Dia peringatnya sekali, Cap Gome. Cap Gome kan sudah tahu ini, tapi artinya Cap Gome apa? Memperingati bulan purnama setiap awal tahun 15 hari dari Imlek. Itu artinya Cap Gome. Tapi kalau kita sini peringatnya Cap Same 13. Dari Imlek hitung 1, 2, 3 sampai 13. Nah inilah puncaknya. Sebenarnya memperingati hari jadinya Pulau Kemarau. Ya, yang sini Cap Same, jangan salah. Cap Gome kita ke pulau nggak ada apa Cap Gome-nya. Cap Sa. Nah sekarang kita mulainya Cap Ed malahan. Cap Ji. Karena kita yang tadi naik itu ada pasang jembatan terapung, ponton itu bisa jalan kaki. Jadi bus, kalau bus mobil sampai 2 tempat dipakai. Yang gudang sebelah itu dipakai, yang tempat tadi itu kelihatan padat. Tapi kalau hari Cap Gome dikosongin kontainer itu. Untuk lahan parkir. Dan ramai yang datang ke sini. Iya, parkir aja ya. Itu aja masih macet jalannya. Keluar lagi sebagian. Motor aja ribuan. Tapi enaknya di sini biar seramai apa sekian puluh tahun kali Cap Gome, motor tidak pernah hilang. Kalau kita jakabarin kalau ada sepak bola itu ada aja beritanya, weh motor hilang berapa unit. Kita sini paling aman. Karena oleh pengurus ini premannya dia rangkul, digaji. Nah, adalah yang kalau dia memang situ tulis parkir gratis, tapi ada yang mau kasih donasi, kita tutup mata kasih sudah seseran mereka. Tapi jangan minta. Yang minta kita ada yang lapor, kita ambil tangkap. Jangan pemaksaan. Kan ada yang mau 10.000, 20.000. Kalau kita jakabaring, kalau ada bola kaki bisa sampai 50.000 diminta premannya. Tapi sini enggak, kamu kasih oceng-oceng dia ambil aja enggak. Enak di situ Ya Bapak, terima kasih atas semua itu aja ya. penjelasannya. Kita mau lanjut perjalanan. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Semoga dapat selamat pulang selamat.